Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zikri. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita semua akan mendengarkan ya secara sesama terkait satu hal penting yang mesti kita ketahui pada kesempatan kali ini. Jadi jangan di skip atau pindah ke lain video, tetap di video ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting nih, urgen banget karena sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Idul Kurban. Betul ya? Betul, Betul ya. Dan utamanya kan kita lagi menghadapi Idul Kurban ya. betul, Salah satu hari raya umat Islam betul, yang seluruh dunia tentu ramai dengan yang namanya kurban gitu ya, betul, penyembelihan hewan betul, kurban. betul. Nah, mungkin langsung saja nih. Saya mau bertanya nih, Mas, ya, terkait kurban ini. Hmm. Menurut Bang Sis nih ya, apa sih urgensinya dari kurban itu sendiri? Baik secara sosial atau secara agama seperti itu. Mungkin penonton pengen tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Urgensi kurban dalam perspektif sosial dan agama ada beberapa hal yang saya pahami, saya dapatkan bahwa kurban itu sendiri adalah suatu hal ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Washolli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan laksanakanlah kurban. Itu adalah suatu ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat dan melaksanakan kurban. Dalam ayat tersebut disandingkan dengan satu ibadah yang sangat besar, satu ibadah yang sangat istimewa bagi seluruh umat Islam, satu ibadah yang paling utama ditanyakan nanti oleh Allah di akhirat kelak, yaitu sholat. Saking istimewanya ibadah kurban disandingkan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena ibadah kurban ini sendiri dipandang oleh beberapa ulama itu adalah sebagai bentuk ketaatan diri kita kepada Allah, bentuk keikhlasan diri kita kepada Allah. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha, maka di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka agungkanlah kebesaran Allah, agungkanlah nama-nama Allah yang paling besar di antara kalian yang mengaku beriman kepada Allah, agar kalian termasuk pada orang-orang yang bersyukur. Jadi Idul Adha itu sendiri memiliki makna juga sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah atas setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dari setiap kurban yang kita lihat dari perjalanan sejarah dalam Islam, sebagaimana Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan untuk mengorbankan anaknya Ismail, ya, sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Bukan hanya sekedar harta, itu anak gitu kan, dikorbankan gitu kan. Jadi sedang diuji kita itu bagaimana diri kita itu ikhlas menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan. Nah, bagi diri kita umat muslim yang sekarang ada, itu Allah sedang menguji. Wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut kepada Rabbnya dan berusaha menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga. Jadi kita sedang diuji bagaimana diri kita bisa menahan hawa nafsu kita dalam artian bentuk harta. Saya yakin setiap orang yang ada di dunia ini, banyak yang mereka itu mengaku mampu untuk berkorban, tapi ada yang tidak. Ada yang mereka mengaku banyak memiliki harta, tapi mereka masih ragu-ragu bahkan enggan untuk berkorban. Karena mungkin mereka tidak mengerti kepada esensi kurban tadi, itu apa? Bahwa dia menahan dirinya dari hawa nafsunya sehingga Allah berikan ganjaran surga sebagai pemenang. Jadi bisa dibayangkan ya kalau syariat ya dulu yang dijalankan oleh Ibrahim, seandainya saja Allah tidak mengganti Nabi Ismail dengan
kurban kambing gitu ya. Bisa dibayangkan sekarang kalau syariat itu diwajibkan gitu ya, berarti anak-anak kita ya yang jadi kurban kan ya. Mungkin wah sangat-sangat banyak yang mungkin menolak ini syariat Betul. itu. Maka Mungkin. dari itu sangat spesialnya itu di situ. Jadi benar-benar diuji keikhlasan, diuji ketaatan kita. Sejauh mana diri kita ikhlas merelakan apa yang kita miliki dalam urusan dunia ya. Nabi Ibrahim pada Ismail, Ismail kan dalam urusan dunia, dalam bentuk dunia, anak di dunia. Ya. Kita pun harta. Beli. Ya kalau dilihat ya, pendapatan kita itu jauh lebih besar kan ya daripada pengeluaran kita untuk kurban gitu ya. Jadi kenapa tidak tahun ini untuk berkurban gitu ya? Apa masalahnya? Oke. Saya penasaran juga nih Mang Sis ya, terkait dengan bagaimana nih ada orang yang mampu ya, mampu berkurban tapi dia enggan berkurban tuh bagaimana? Itu balik lagi kepada pribadi si orang tersebut. Karena apa? Bisa jadi dia itu tidak mau berkurban padahal dia mampu. Mungkin tadi karena dia belum mengerti esensi daripada kurban. Jadi dia belum mengerti sejauh mana manfaatnya kurban itu sendiri untuk dirinya. Apa tuh manfaatnya kira-kira? Satu, ya tadi, ketika kita melaksanakan ketaatan ikhlas karena Allah, rela mengeluarkan harta kita untuk berkurban, maka Allah akan ganjar. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika rela mengorbankan anaknya, Allah gantikan dengan itu, dan Allah berkata, kalian termasuk orang-orang dan kalian akan apalagi amin. kita gitu. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan surga ya. Mudah-mudahan surga, bahkan mungkin bisa jadi kita bukan hanya surga, kita akan diberikan kelebihan-kelebihan yang baik itu kelebihan harta dan kelebihan kesehatan, kita diberikan kesehatan yang sangat panjang usia. Allah alam, kita tidak tahu, karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba. Terus gimana nih kalau misalkan tetap ya dia tuh punya rezeki tapi tetap dia tuh nggak mau berkurban? Nah sebenarnya ada efek negatifnya kan? Ada, bisa jadi ada. Bahkan jangankan hanya untuk berkurban, orang-orang yang sudah Allah berikan rezeki, karena dari setiap rezeki yang dia dapatkan itu sebenarnya bukan milik dia, bukan milik setiap ya, tapi itu adalah titipan, dan pasti akan ada hak Allahnya, yaitu dalam bentuk barang siapa yang berinfak, dan justru itu sebagai bentuk lain sakantum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan aku tambahkan nikmatku, dan barang siapa yang tidak syukur kepada Kufur, Allah, ya, yang gitu ya. kufur, Punya azab Allah itu. Nah itu ya kawan-kawan atau sahabat-sahabat Zikri, jadi ada ancaman juga nih kalau kita tetap nggak mau berkurban gitu ya. Ya setidaknya walaupun ibaratnya rezekinya tidak banyak gitu ya, tetap yang memang harus dipaksa. Karena apa? Melihat kepada kondisinya, hukum seperti ini ada yang kan beberapa ulama jumhur bahwa kurban itu adalah wajib bagi mereka yang mampu sekali seumur hidup. Jadi kayak haji lagi ya? Kayak ibadah haji. Karena memang berpas-pasan ya antara haji dan juga kurban. Gitu. Betul. Proses pelaksanaan ibadahnya berbarengan. Dan orang yang berhaji juga kurban. Betul. Nah. betul. Dari itu, jadi memang itu harus ada bagi mereka yang mampu berusaha. Kenapa kita tidak mampu untuk berkurban sekali seumur hidup, sedangkan kita mampu untuk membeli handphone yang harganya 5 juta 10 kali dalam seumur hidup kita bahkan. Duh, siapa yang handphonenya iPhone nih? Kenapa bisa demikian gitu? Mungkin karena mereka ya itu tadi belum mengerti kepada esensi efek dari apa manfaat berkurban. Nah gitu ya, jadi barang siapa yang doyan beli gadget, doyan beli kendaraan gitu yang nggak mau berkurban, aduh sayang sekali gitu bukan kan. sayang lagi ya, itu kebangetan gitu kan ya. Mengabaikan pahala yang sangat besar dalam karena apa? Karena ada hadis yang walaupun memang ini hadisnya sangat lemah ya, ada yang mengatakan bahwa hewan kurban yang dikurbankan oleh si muthalib tersebut akan menjadi kendaraannya di akhirat. Oh iya, ada lagi satu keterangan hadis bahwa
setiap helai bulu hewan itu adalah pahala Betul. bagi pekurban. Mas, coba hitung nih, sahabat-sahabat Zikri, berapa bulu ya kira-kira dalam satu hewan misalnya gitu. Terus coba hitung. Dan ternyata bukan hanya sekedar kepada maksudnya menjadi kendaraan, ternyata apa hikmah di balik yang paling intinya adalah, jadi setiap kita yang berkurban, bagi siapa yang kurbannya terbaik, karena Rasulullah kan menganjurkan kalau kalian ingin berkurban, berkurbanlah dengan hewan. Karena apa? Semakin baik hewannya maka semakin besar harta yang harus dikeluarkan. Betul. Semakin besar harta yang dikeluarkan maka akan semakin besar, sehingga akan menjadi semakin memudahkan kita, meringankan kita ketika menjalani perjalanan di akhirat. Intinya kepada itu. Oke, selanjutnya mungkin ya, saya penasaran juga nih. Banyak orang yang pengen kurban, tapi kadang ya saya lihat di lapangan ada yang mungkin tanda kutip ya, rada disengin lah sama pedagangnya gitu ya. Saya kemarin mendengar satu cerita dari kawan saya bahwa ini saya padahal udah ngeluarin sekian gitu ya, tapi ketika turun daging itu nggak sesuai dengan apa yang nggak sesuai akhirnya gitu ya. Akhirnya ini perlu diminimalisir kan gitu ya. Nah, kira-kira nih tipsnya nih ya seputar kurban itu seperti apa nih, Maksir? Oke. Tips untuk memilih hewan kurban berarti ya? Ya. Betul. Jadi sebagaimana Rasulullah bersabda, ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa pilihlah hewan kurban yang terbaik yang kalian pilih, yang dimana syarat-syaratnya satu itu sehat, yang kedua itu tidak cacat. Baik cacat itu satu, matanya picek, tanduknya patah, telinganya sobek, atau mulutnya yang sobek, itu dalam artian tidak cacat. Kalau bau gimana? Ada emang bau. Jadi bau mah tidak termasuk ya. Oke. Yang berikut yang ketiga adalah cukup usia. Ada yang cukup usia itu. Kalau misalkan domba itu berapa tahun? Kalau dari cukup usia itu biasanya ada yang di klasifikasikannya dari satu itu dari punglaknya gigi. Ya, punglak tuh copot ya. Copot gigi ya. Ada yang copot giginya, ada yang memang kalau memang tidak ada copot gigi itu di usia 1 tahun. 1 tahun ke atas. Minimal itu minimal ya. Jadi sekali segi usia. Kalau misalkan beratnya, kalau misalkan dari berat itu sendiri bisa ada yang memang dilihat dari postur tubuhnya yang besar, ada yang dilihat dari memang dia di kilo terlebih dahulu. Maka carilah hewan-hewan kurban yang memang terlihat gagah, terlihat besar, dan satu pasti duit. Menentukan uang gitu kan, uang besar pasti hewan pun akan besar. Jadi kalau tadi ya domba berarti dia harus sehat, kemudian anggota badannya juga harus bukan sempurna ya, utuh gitu ya, tidak cacat, dan cukup juga usia. Cukup usia, yaitu minimal 1 tahun ke atas ya. Kalau sapi sendiri? Kalau sapi sendiri itu di usia 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Sama punglak juga ya, copot juga ya. Sehat juga tentunya. Oke. Selanjutnya mungkin pasti terkait harga nih ya. Gimana sih? Misalkan kalau ada sahabat-sahabat istri yang pengen kurban, tapi pengen harga murah nih karena memang uangnya pas-pasan gitu ya. Gimana tuh caranya bisa dapat harga murah gitu? Sebenarnya ada beberapa strategi agar bisa mendapatkan hewan kurban yang murah. Yaitu apa? Beli hewan kurban jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Siapa yang ngurusnya itu? Ya seperti itu. Cara siapa yang ngurusnya? Nah, kita bisa mencari kepada petani-petani, peternak-peternak hewan kurban yang memang bisa kita jumpai di beberapa wilayah tempat lah, bisa dicari dimanapun itu juga. Karena biasanya apa? Ketika kita membeli dari peternak itu bisa harganya sangat-sangat benar di bawah dari harga jual ketika mendekati hari Idul Adha. Lantas bagaimana caranya ketika kita sudah membeli? Ya tinggal dititipkan saja kepada peternak itu. Kita tinggal memberikan upah untuk pakannya dan urusnya ya. Betul.
Kalau misalnya nggak mau ribet gitu, gimana lagi nih? Kan Kalau itu ribet misalkan tuh, panjang gitu kan panjang ya. ya, Terus harus kontak, harus harus survei juga survei kan juga dan ke lain tempat sebagainya, itu kan peternak ribet gitu kan. ribet ini. Saya nggak mau ribet gitu, gimana tuh? Ya, jadi itu kan sebenarnya ya ekonomis, tapi sebenarnya sama-sama aja kan Sama-sama gitu, aja karena ya. ada biaya tambahan untuk petani tadi kan. Nah, Betul. kira-kira yang lain apa nih? Ya kalau mau yang murah, terjangkau harganya dan hewannya insya Allah sehat sesuai syar'i dan bisa dipercaya, datang aja ke teras kurban. Asik. Oke. Kenapa Insya ya Allah teras bahwa kurban? teras kurban memberikan pelayanan yang sangat spesial bagi setiap konsumen yang datang ke teras kurban. Karena apa? Hewan yang kita jual insya Allah dengan harga yang bisa dibilang terjangkau ekonomis, dengan bobot berat yang bisa dibilang di atas lah daripada yang lain gitu ya. Kita pun ada yang paling kecil itu di bobot 20 kiloan, itu sudah di harga 1,9. 1,9 Itu paling murah dibandingkan untuk tahun saya ini ya. untuk tahun ini. Saya ngecek Kira kepada rata-ratanya berapa? tempat yang lain, rata-rata itu ada di 2,1 juta itu, yang sekitaran 17 sampai 20 kilo itu. Jadi irit 200.000 Ini ya? 200. Dan itu diantar nggak? Misalkan ada yang pesan Insya gitu, Allah. Nah, diantar. itulah kelebihan di teras kurban. Setiap konsumen yang berjual beli hewan kurban di sini, transaksi hewan kurban di teras kurban, salah satu pelayanannya itu adalah satu, bebas biaya pengantaran hewan kurban, gratis untuk wilayah Bandung, dan yang kedua bebas biaya perawatan. Bebas biaya perawat. Jadi nggak usah bayar lagi perawatan. Kamu tinggal datang aja kepada kita, bertemu dengan saya atau dengan panitia yang lain, langsung kontaksi, catat nama, catat alamat, isi formulir, terus. Oke, tadi kan sempat menyinggung tuh ya, harga rata-rata di pasar itu sekitar 2,1 dan itu bisa menghemat 200.000. Betul. Dan 200.000-nya tuh memang benar-benar milik kita kan, nggak dikasihin sebagai biaya pengurus ya. Intinya mah 1,9 tok gitu ya. Iya. 1,9 tok. Nah, itu bisa gitu gimana sih? Artinya bisa dapat ya, bisa menjual harga segitu tuh mana gitu? Sebenarnya apa ya? Dari Apa teras nggak kurban rugi gitu? sendiri. Nah, itu salah satu yang berikutnya dari kelebihan teras kurban. Kami insya Allah tidak banyak tidak sangat mengharapkan kepada keuntungan dunia. Yang penting kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para muqarrib yang ingin berkurban dengan harga terjangkau, tidak terpotong, tidak terbebani oleh biaya. Itulah yang kami layani, sehingga kami sangat-sangat memangkas keuntungan bagi kami. Yang penting apa? Yang penting tadi ada untuk biaya operasional sudah. Jadi nggak dapat itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting Yang kita penting dapat bisa pahala mendapatkan pahala ya. Ya, betul Keuntungan sekali. akhirat itu. Jarang. Oke. Cukup menarik ya Mang Sis ya tentang teras kurban ini ya. Karena memang ini sudah berjalan cukup lama ya. Kira-kira berapa tahun tuh? Ada 4 tahun. 4 tahun ya. Dan itu konon kabarnya setiap tahunnya itu meningkat ya hewan kurbannya. Betul. Mungkin ini kepercayaan dari masyarakat juga ya. Betul. Nah, terkait apa ya? Pelayanan. Jadi selain diantarkan ke lokasi pemesan, itu kan ada juga ya yang itu dikelola oleh teras kurban langsung ya, disembelih oleh teras kurban langsung, kemudian didistribusikan juga oleh teras kurban. Kira-kira bagaimana tuh, bisa diceritakan nggak yang itu hewan yang itu disembelih di teras kurban? Oke. Sebagian besar yang ada di teras kurban yang membeli hewan kurban di teras kurban itu kebanyakan yang menitipkan untuk disembelihkan di sini. Dan insya Allah proses penyembelihannya pun dilaksanakan sesuai syar'i oleh para jagal-jagal yang insya Allah sangat ahli lah gitu ya, sudah terbiasa memotong hewan, bisa membelikan. Insya Allah setiap proses yang dilakukannya pun sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga kerapihan, dan sangat menjaga pelayanan terbaik bagi konsumen. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun pun kami tidak pernah mendapatkan komplainan apapun dari konsumen, dan malah
banyak apresiasi terbaik. Oh. Terus untuk dagingnya tuh kemana aja tuh? Untuk pendistribusian berarti ya. Mm-mm. Untuk pendistribusian dari setiap hewan kurban yang disembelih di sini itu kami ada beberapa yang kami distribusikan, salah satunya di ruang lingkup sekitar teras tim Tim, oke. gitu. Dan anak-anak yatim dan binaan yang ada di yayasan. Kemudian anak-anak binaan yang ada di wilayah-wilayah terpencil seperti di Banjaran, di Caringin, bahkan sampai ke Cililin. Oh. Kami sampaikan ke sana karena apa? Kami mendapatkan kabar bahwa di wilayah-wilayah anak binaan tersebut, komunitas-komunitas binaan tersebut, mereka jarang sekali mendapatkan daging hewan kurban. Bahkan sampai ada cerita yang di Cililin, ini juga sudah ada yang meminta, kebetulan binaan saya di sana ini, bahwa mereka itu dalam tiap tahun itu sangat jarang sekali mendapatkan daging hewan kurban. Adapun mendapatkan daging hewan kurban itu hanya sebesar tahu. Besar tahu. Satu candingnya itu hanya sebesar satu tahu. on berarti. Kurang. Mas. Hanya sebesar tahu, dan mereka pun dengan satu daging yang sebesar tahu itu sangat merasa bahagia. Apalagi kalau kita bisa kasihkan yang lebih. Dan itu pun menjadi targetan kami yang ada di teras kurban di Yayasan Zikri ini. Kami ingin membagikan hewan kurban khususnya ke pelosok-pelosok yang lebih. Maka dari itu kami dari panitia mengharapkan dari setiap siapapun yang menonton video ini untuk bisa berpartisipasi berkurban di kami, membantu kami untuk membagikan daging hewan kurban ke pelosok-pelosok mereka yang benar-benar membutuhkan kebahagiaan mendapatkan. Jadi tadi ya, bisa didengar ya kawan-kawan di Zikri, semua sahabat-sahabat di Zikri, bahwa ternyata teras kurban bukan hanya murah ya hewannya, bisa dipesan oleh kawan-kawan, tapi juga ya memang dari segi pendistribusiannya langsung ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Betul. Tadi ya seperti di Cililin, kemudian Caringin ya, kemudian ada lagi satu lagi ya, daerah selatan tuh ya, dekat GBLA ya di situ, Kampung Sukarame ya. Kampung Sukarame. Betul. Itu juga lumayan banyak gitu ya. Bahkan kawan-kawannya menurut keterangan dari Lasri Zikri ya, bahwa mustahik kita sudah sampai mau hampir 1.000 gitu. Dan kemarin juga tahun kemarin juga terdistribusikan ya katanya ya, ke sampai 500 mustahik ya. Betul. Daging itu ya. Betul. Ini menurut keterangan dari Lasri Zikri seperti itu. Nah memang teras yatim juga Lasri Zikri juga ya ikut andil di dalam perhelatan gitu ya, kurban, Idul Kurban. Oke, sahabat-sahabat di Zikri, mudah-mudahan itu bisa menambah ilmu kita ya, menambah pengetahuan kita. Jadi kenapa sih kita harus berkurban? Tadi ya kata Onsis bahwa kurban itu satu kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian efek sosialnya juga bisa kita rasakan. Ketika kita berkurban, kita membantu orang lain, minimal memperbaiki gizi mereka ya. Betul. Gitu ya. Dengan daging ya gitu. Memberikan kebahagiaan. Betul, karena memang bisa jadi di masyarakat itu makan daging itu hanya satu tahun sekali. Kalau kita bisa jadi kan 1 minggu atau 1 minggu itu udah bagus gitu ya. Ya, bisa jadi kan di masyarakat hanya 1 tahun sekali. Bagaimana dengan daerah-daerah yang nggak dapat kurban gitu kan ya? Ya bisa jadi ya pernah ya makan atau jarang sekali yang namanya makan daging. Jangankan bisa mendapatkan daging yang bisa dibilang hitungannya 1/4 kilo ya, jangankan 1/4 kilo, dapat daging 1 bungkus dalam bentuk rendang nasi padang aja sudah bahagia itu. Iya benar. Apalagi dapat daging yang banyak bener. Gitu kan. Jadi padahal segini ya. Gitu. Jadi kalau ya daging kan alhamdulillah kan kadang 4 ons ya, 5 ons. Ya, jadi kira-kira nih Mang Sis ada yang mau nanya nih ya. Untuk pesan di teras kurban nih, hewannya. Ready kah hewannya? Insya Allah ready. Ready. Oke. Banyak ya? Banyak. Oke. Apa aja tuh hewannya?
domba sama sapi. Ya domba sama sapi, kirain sama ayam ya. Oh, ayam juga ada ya sebenarnya. Ayam ada, tapi nggak Cuman dikorbankan itu. ya, tidak bisa dikorbanin ya. Aduh, ya. Jadi banyak tuh ya kawan-kawan di Zikri ready kambing dan juga sapi ya, yang tentunya harganya sangat miring. Dan ini memang tadi sudah dijelaskan sama Mang Tis bahwa harga itu bukan untuk mengaraup keuntungan ya, keuntungan duniawi maksudnya bukan, tapi tidak lain adalah ya ini sebagai implementasi ibadah kita, Betul. ibadah sholat kita tentunya ya, karena di dalam Idul Adha juga takbir gitu kan Ya. seperti layaknya Idul Fitri ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengagungkan. Betul. Sama seperti sholat juga kan dengan kalimat. Karena kan dalam surat Al-An'am sendiri ayat 162 kan, Qul inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku wa nusuki kurbanku, Rasulullah yang So, jadi tunggu apa lagi nih kawan-kawan di Zikri? Punya rezeki jangan dikemana-manain ya, jangan dulu lah beli iPhone terbaru, jangan dulu lah beli mobil baru, utamain dulu kurban ya. Walaupun misalkan aduh Kang gimana nih saya nggak punya cukup uang untuk memberi hewan kurban. Nah ada satu lagi program nih ya, apa tuh Mang Sis? dari program teras kurban sendiri untuk saat ini ya, untuk saat ini yang mendekati beberapa hari lagi kepada hari raya Idul Adha, ini ada program patungan sedekah kurban. Patungan sedekah Bagi kurban. mereka-mereka siapa? Bagi mereka-mereka yang merasa kurang mampu, belum sanggup untuk berkurban, tapi mereka masih memiliki keinginan untuk berkurban, maka tidak ada salahnya kita berbagi sedekah kita untuk kurban anak-anak yatim yang ada di yayasan di Zikri. Nah itu ya berarti ya. Jadi kalau nggak punya uang atau uangnya nggak cukup, itu bisa disedekahkan ya dalam sedekah kurban. Yang nanti kalau sudah terkumpul misalnya satu hewan, itu akan diatasnamakan anak yatim yang ada di yayasan sebagai hadiah. Mudah-mudahan dengan sedekah tersebut di tahun depan Bisa penonton semua bisa benar-benar kurban. Kurban. Bahkan bukan hanya domba, juga bisa onta. Jadi kalau kata ini mahnya Bill Gates mahnya, aduh jadi ke Bill Gates gitu ya. Nothing impossible gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi tahun ini nggak bisa kurban, tapi bisa sedekah. Tahun depan bisa jadi kawan-kawan sekalian bisa kurban beneran ya. Amin, amin. Bahkan bisa jadi kurban sapi ya. Betul. Amin. Dan satu lagi program bagi yang tidak bisa berkurban saat ini dan tidak bisa bersedekah kurban saat ini, ada program untuk setahun ke depan, yaitu apa? Tabungan kurban. Tabungan kurban. Bagi mereka yang ingin ikut tabungan kurban di teras kurban, maka silahkan datang ke kantor teras. Jadi ini program 1 tahunan ya? Betul, program untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ketika ingin berkurban. Karena kebanyakan mereka yang ingin berkurban itu tidak mampu itu ketika menginjak hari Idul Adha gitu. Yeah. Sedangkan dari jauh-jauh hari bisa dibayangkan, padahal saya sebenarnya cukup kalau nabung 200.000 per bulan. Dalam 1 tahun itu bisa terkumpul 2,4 juta. Itu sudah cukup untuk satu hewan yang bisa dibilang kelas menengah. Masya Allah. Mau ikutan ah? Siap. Tuh ya. Tuh menarik sekali tuh teras kurban ya. Jadi kalau menurut saya mah sangat memudahkan ya. Selain harga hewannya murah, juga difasilitasi lewat sedekah kurban dan juga tabungan kurban. Ya tunggu apa lagi, bisa ibaratnya hubungi langsung kontak di bawah ini nanti ya di deskripsi untuk pemesanan atau untuk tanya-tanya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa langsung ngobrol sama Kang Siswanto. Jadi makasih banyak ya Kang Mas Kang Mas Siswanto sudah meluangkan waktu. Ya mudah-mudahan program kurban teras kurban di tahun ini bisa sukses ya. Amin. Amin ya. Ini ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu lahumuhuma wala dima'uha wala qiyana luhut taqwa. Dan sungguh
hewan kurban dan darah itu, kecuali Nah, esensi kurban ya. Esensi kurban adalah ketakwaan. Jadi bukan pengen dilihat orang ya tentunya ya. terus hewannya gede ya. Iya betul ya. Apa? Ketakwaan. Itu saja kawan-kawan di Zikri. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah di acara podcast kali ini. Sekian dari saya dan juga Kang Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.